Ketika masyarakat belum mengetahui siapa yang akan menjadi pendamping dari Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, maka banyak yang menyebut bukan hanya masyarakat sebenarnya, para tokoh politik, para tokoh partai yang mengatakan bahwa daerah terpanas yang akan diperebutkan suaranya atau kemudian istilahnya adalah battleground ini merupakan Provinsi Jawa Timur. Tapi ketika kemudian Ganjar Pranowo sudah menginformasikan siapa pasangannya Mahfud MD, kemudian juga Prabowo Subianto sudah memutuskan untuk menggandeng Gibran Rakabuming Raka, ada satu provinsi lagi yang kemudian diperdebatkan menjadi bahan perbincangan yaitu Jawa Tengah. Mengapa? Karena Jawa Tengah ini memang dikenal sebagai lumbung suara bagi PDI Perjuangan. Tapi kemudian kini terpecah rasanya suaranya karena Gibran Rakabuming Raka juga berebut suara di sana berpasangan bukan dengan kader PDI Perjuangan, tapi dengan Prabowo Subianto. Lalu apa strategi dari Ganjar Pranowo untuk bisa mempertahankan suara di sana? Kita akan bahas malam hari ini bersama dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya pengamat politik Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita dari PDI Perjuangan, nanti akan memberikan informasi kepada kita mengenai seperti apa strateginya, langkahnya yang akan dikeluarkan oleh pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, yaitu Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat malam Bu Putri Viola dan Mas Adi Prayitno. Baik, nanti sebelum kita dengarkan Bang Masinton dan juga Mas Adi dengan pendapatnya, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat data, fakta, hasil survei sejauh ini termasuk juga dengan hasil pemilu pada tahun-tahun sebelumnya atau penyelenggaraan sebelumnya, 2014 dan 2019. Kita akan lihat terlebih dahulu perolehan suara pada Pilpres 2019 di Provinsi Jawa Tengah, kala itu pasangan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Ini adalah meraih suara 77,29%. Anda bisa lihat bagaimana selisih gapnya dengan pasangan Prabowo Sandiaga Uno di Jawa Tengah yang hanya mendapatkan 22,7%. Mas Adi, luar biasa selisihnya suara yang dihimpun oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin di Jawa Tengah. Kita juga akan lihat bagaimana kemudian di daerah lainnya atau juga di Pilpres 2014, Pilpres sebelumnya. Nah ini 2014 Jawa Tengah, Prabowo Hatta di sana hanya bisa meraup suara 33,35%, sementara Jokowi JK juga menunjukkan dominasinya 66,65%. Bahkan ada peningkatan suara yang diraih oleh Jokowi dan pasangannya pada Pilpres 2014 dengan Pilpres 2019 dari 66% atau 66, sekian persen menjadi 77, sekian persen. Melihat seperti ini Mas Adi. Ya saya kira dua hal. Pertama Putri, publik taunya kalau bicara tentang Jawa Tengah itu kan dianggap sebagai kandangnya banteng. Jadi siapapun yang diusung baik kandidat calon presiden ataupun gubernur di Jawa Tengah itu memang relatif jagoan PDIP selalu memenangkan politik secara signifikan ya. Misalnya waktu Ganjar maju calon gubernur pertama kali ketika melawan petahana Pak Bibit dulu, kan elektabilitas dan popularitas Ganjar itu tidak terlampau signifikan, tapi kemudian memenangkan pertarungan di Pilgub. Banyak orang yang menduga ini tidak terlepas dari kekuatan politik yang dimiliki oleh PDIP. Begitupun dengan hasil pemilu 2014-2019, kan rata-rata perolehan Jokowi itu kan 66%, kemudian 2019 itu sekitar 77%. Publik juga menangkap itu adalah bagian dari satu kekuatan politik di Jawa Tengah yang selalu disebut sebagai kandangnya banteng. Yang kedua memang secara figur Jokowi itu cukup kuat. Ini semacam perpaduan dan kawin silang antara Jokowi yang memang elektabilitasnya cukup signifikan dan pada saat yang bersamaan Jawa Tengah juga adalah kandangnya banteng. Ini yang sepertinya bisa menjelaskan kenapa Jawa Tengah itu perolehan pemilunya selalu signifikan 77%, ada juga yang 66% waktu pemilu 2014 yang lalu. Baik, Mas Adi, mungkin saya stop sampai di situ, saya sela dulu. Saya akan ajak pemirsa juga untuk bisa melihat bagaimana kemenangan Ganjar Pranowo tentunya di Pilgub Jawa Tengah pada tahun 2018 saat berpasangan dengan Ganjar Yasin. Kala itu juga di atas 50%, suaranya 58,78%. Kemudian tadi kami sajikan kepada Anda bagaimana hasil suara sebelumnya. Anda juga bisa lihat. Nah, ini dia. Kemenangan dari Ganjar Pranowo di Pilgub Jawa Tengah sebelumnya Ganjar Heru 48,82%. Artinya ada kenaikan dari periode 2013 ke periode setelahnya 2018. Mas Adi, kalau kita melihat bagaimana karakter para pemilih yang di Jawa Tengah, apakah memang setia kepada PDI perjuangannya atau lebih melihat sosok Jokowinya saat ini? Ya bagi saya memang soal kekuatan politik PDIP di Jawa Tengah ini perpaduan yang saling melengkapi sebenarnya Mbak. Karena memang harus diakui dari dulu kalau kita bicara tentang basis politik ataupun partai ID itu yang kuat PDIP salah satunya di Jawa Tengah.
selain tentu saja ada di Bali. Oleh karena itu, ada satu keyakinan bahwa siapapun yang diusung oleh PDIP kalau bertanding di Jawa Tengah, baik itu pilpres ataupun pilkada seperti gubernur, itu relatifly akan mendapatkan suara yang agak signifikan. Nah, oleh karena itu, karena di 2024 ini publik bertanya-tanya, di situ ada Gibran dan di situ ada Ganjar, kemudian ini akan menjadi pertaruhan. Kira-kira kuat-kuatan mana nih? Apakah memang basis loyal PDIP dari dulu yang dikenal sebagai kandangnya banteng, atau justru kekuatan figurnya Jokowi dan Gibran yang ada di situ? Ini kalau saya tidak mau berspekulasi, tentu harus diuji secara saintifik. Misalnya harus memiliki data-data survei, atau nanti dinamika politik ke depan seperti apa sebulan 2 bulan ini setelah ada kampanye yang dilakukan secara terbuka, apakah basis Jawa Tengah yang disebut kandang banteng akan tetap solid dan akan berlipat ganda kekuatan politiknya, atau justru sebaliknya, bahwa yang disebut dengan kandang banteng itu sebagian yang lain mengikuti Jokowi. Karena kalau kita lihat satu persatu, orang yang teridentifikasi memilih PDIP adalah mereka yang juga menjadikan Jokowi sebagai idola untuk memilih partainya. Nah ini dia, saya sepakat mengenai hasil ujian ini. Bang Masinton, bagaimana kemudian ini bisa menjadi ganjalan bagi Mas Ganjar dalam pemilu 2024 mendatang? Orang memang kemudian loyal pada PDI Perjuangan, tapi tidak sedikit juga yang melihat sosok figur Jokowi dan mungkin merasa menemukan figur Jokowi terhadap penerusnya, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, kader PDIP yang ternyata juga menjadi pendamping dari Prabowo Subianto. Bang Masinton. Ya, pertama PDI Perjuangan itu solid ya. Kader-kader PDI Perjuangan itu solid dengan keputusan Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati yang sudah memutuskan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung ya dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Nah, tentu kami ya berfokus pada strategi pemenangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Artinya bahwa kami ditugaskan untuk berfokus memenangkan pasangan capres-cawapres yang telah diusung oleh PDI Perjuangan, dan kami fokus juga memenangkan PDI Perjuangan dalam kontestasi pemilihan legislatif nanti. Nah, adapun strategi yang bagi kami adalah kami berfokus bagaimana menyatukan ya semangat kepartaian, semangat dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk membangun Indonesia ini ke depan, seperti itu. Itu yang kami sampaikan terus-menerus, kami sosialisasikan di basis-basis pemilih PDI Perjuangan, dan tentu kami semua kader ya tegak lurus dengan keputusan partai tadi. Baik, mensosialisasikan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, tapi kemudian juga harus memperhitungkan bagaimana kemudian suara ini bisa terpecah, kemudian mendukung Prabowo atau pasangan Prabowo dengan Gibran Rakabuming Raka. Bang Masinton, tentunya sudah harus ada upaya pencegahan mengenai hal itu. Ya, tentu setiap calon ya maupun setiap partai politik pasti memiliki cara dan strategi ya dalam meraih dukungan dan menggalang suara masyarakat tadi. Nah, tentu kami disampaikan, selalu kami diingatkan agar menyampaikan dan pendekatan ke masyarakat itu ya dengan cara-cara yang elegan, simpatik, ya, dan juga mengedepankan keadaban dalam budaya politik kita ke masyarakat tadi itu. Karena apapun bagi kami politik itu bukan sekedar menang kalah, tetapi politik itu adalah membangun satu keadaban buat publik. Seperti itu. Apa yang dimaksud keadaban di sini? Apakah termasuk etika politik, mempertahankan integritas, loyalitas? Karena sepertinya ini juga yang menjadi sorotan, Bang Masinton. Iya, artinya tidak semua orang pasti goalnya kan pengen menang. Bukan menang dengan berbagai apalah ya aturan yang apa. Yang kami perlu jaga itu adalah keadaban. Ini bangsa yang sangat majemuk. Tentu kami tidak akan masuk pada persoalan isu-isu sara. Kami tidak ingin ada pembelahan di masyarakat. Kami tidak ingin masyarakat disuguhkan dengan informasi-informasi yang hoax. Nah, itu kan bagian dari keadaban. Nah, bahwa politik itu goalnya adalah satu kemenangan, tapi kami percaya kemenangan itu harus diraih dengan cara-cara yang cara-cara yang beradab tadi, cara-cara yang tidak kemudian menghalalkan segala cara seperti itu. Baik,
Mas Adi, kita tahu Mas Gibran Rakabuming Raka seorang kader PDI Perjuangan, kemudian setelah memutuskan untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto, akankah keputusan ini bisa melukai para pemilih suara yang solid PDI Perjuangan di wilayah Jawa Tengah? Dan ini bisa mempengaruhi atau memecah suaranya. Tapi nanti mungkin Mas Adi bisa berikan pandangan mengenai hal ini, kita akan segera kembali saat lagi. Kita lanjutkan perbincangan dan juga kita masih berbicara mengenai bagaimana kecenderungan dari para pemilih di pemilu 2024 mendatang yang ada di Provinsi Jawa Tengah, provinsi di mana kita kenal sebagai kandangnya banteng, yang mendulang suara, memberikan suara support yang luar biasa kepada para calon presiden, wakil presiden yang memang dijagokan ataupun juga diunggulkan oleh PDI Perjuangan. Itu yang kita tahu pada pemilu-pemilu sebelumnya, tapi bagaimana dengan potret pemilu 2024, karena ada kader PDI Perjuangan juga yang ternyata ada di samping ataupun juga mendampingi Prabowo Subianto yang juga bukan merupakan tokoh perwakilan dari PDI Perjuangan. Mas Adi, bicara mengenai profil pemilih, ada juga pemilih yang mempertimbangkan mengenai etika dalam berpolitik, mempertimbangkan mengenai loyalitas, kesetiaan, dan sebagainya. Apakah kemudian ini juga jadi pertimbangan para pemilih di sana sehingga kemudian agak kecewa, agak sedikit tidak puas dengan apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi dan juga Mas Gibran? Ya, saya kira memang untuk partai politik yang memiliki basis loyal seperti PDIP atau mungkin seperti PKS, memang tegak lurus dan loyalitas kader kepada keputusan partai itu menjadi preferensi yang penting, Mbak ya. Tapi kalau kita mencoba untuk bedah satu persatu, misalnya kenapa alasan orang memilih PDIP, itu yang ranking pertama memang karena faktor soal kedekatan dengan PDIP. Artinya itu menunjukkan basis konstituen PDIP atau party ID atau identitas kepartaian PDIP di Jawa Tengah itu kuat. Tapi ingat juga faktor yang kedua adalah karena faktor Jokowi. Itu tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu di awal saya mengatakan di Jawa Tengah kalau bicara tentang perolehan suara soal apakah PDIP ataupun Pak Jokowi, ini adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Cuman sampai saat ini saya belum ada data apakah akan ada pergeseran misalnya ketika ada perubahan konstelasi politik, ketika Mas Gibran maju dan sangat potensial berhadapan-hadapan dengan Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP, seperti apa potret pemilih di PDIP itu? Apakah betul seperti yang kita asumsikan selama ini bahwa memang kader-kader PDIP itu tegak lurus, apapun yang terjadi bahwa yang diusung adalah mereka yang secara aklamatif diputuskan secara kepartaian, yaitu Ganjar, ataukah justru memang ada potensi goyang? Karena apapun judulnya ya sosok Jokowi khususnya di Jawa Tengah kan juga kuat, apalagi Gibran di situ adalah sebagai wali kota Solo. Ini yang saya sebutkan, saya tidak bisa mensimplifikasi, tidak bisa menemukan satu alasan yang mendahului ada data-data statistik, tapi ini tentunya akan menjadi pertarungan yang relatif agak serius ya, karena apapun ini kandang banteng dan kandang banteng itu sedang diuji oleh kadernya yang lain yang sedang maju sebagai kandidat cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Oleh karena itu, apakah loyalitas, totalitas dan militansi kader-kader banteng ini tidak akan terpengaruh apapun sekalipun Gibran maju di situ, atau justru sebaliknya akan ada misalnya migrasi pemilih yang selama ini di PDIP akan pindah ke Gibran yang notabene-nya bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto. Saya tidak tahu dalam konteks itu. Tentu satu-satunya cara adalah dengan survei sebagai basis argumen ilmiah sebagai yang saya lihat sebagai potret untuk mengukur kemana sebenarnya kecenderungan pemilih di Jawa Tengah. Tapi kalau saya mempelajari begitu banyak kekuatan politik PDIP, kan memang harus diakui di Jawa Tengah itu selalu disebut sebagai basisnya banteng, kekuatan politiknya PDIP, tidak melekat pada sosok orang tertentu. Ataupun di Bali misalnya itu disebut sebagai kandangnya banteng, disebut sebagai basisnya merah. Artinya apa? Yang melekat memang adalah struktur kelembagaan secara politik, yaitu PDIP sebagai institusi, bukan melekat pada orang per orang. Inilah yang saya kira memang kita tunggu waktu nih 3 bulan ke depan. Apakah kampanye politik, sosialisasi politik yang dilakukan oleh masing-masing kandidat, terutama Mas Gibran di situ sebagai penantangnya Pak Ganjar, akan diuji kekuatannya. Sejauh mana kekuatan politik di Banteng itu, di Jawa Tengah khususnya. Ya, bicara mengenai kandang banteng di Jawa Tengah, Bang Masinton, ini kabar yang kami dapatkan adalah bahwa memang intinya adalah perolehan suara yang terbanyak di Jawa Tengah adalah di Solo. Nah, kita tahu bahwa Solo ini kemudian begitu kuat figur Jokowi di sana, apalagi sekarang Mas Gibran ini juga merupakan wali kota Solo. Bagaimana kemudian hal ini, Bang Masinton? Ya, PDI Perjuangan solid ya. Nah kemudian ya dengan kami tidak mau membahas calon lain lah begitu ya. Nah yang jelas ketika Ibu Megawati memutuskan dan mengumumkan Pak Ganjar serta kemudian Pak Mahfud sebagai pendampingnya, ini adalah
sebagai sebuah keputusan ya yang terbaik buat bangsa ini, bukan sekedar buat diri Ibu Megawati atau diri keluarga besar PDI Perjuangan, tetapi ya dasar pertimbangan tersebut adalah ya untuk kebaikan buat bangsa ini. Selalu dalam keputusan Ibu Megawati selalu mengedepankan aspek kepentingan bersama tadi, kepentingan bersama rakyat tadi. Nah maka tentu masyarakat juga saya rasa bisa memahami dan mengerti kira-kira gitu bahwa dasar keputusan-keputusan tersebut ya bahwa PDI Perjuangan melalui Ibu Megawati menghadirkan kepemimpinan ya, kepemimpinan yang bisa melanjutkan pembangunan di Indonesia ini sekarang dan ke depan seperti itu. Jadi dasar keputusan mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah untuk kepentingan bersama tadi, khususnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya rasa masyarakat akan bisa menilai ini kandidat yang berkontestasi. Nah tentu bagi kami adalah melahirkan dan menghadirkan kepemimpinan yang bisa menyatu dengan keinginan masyarakat tadi itu yang menjadi utama, karena apapun rekam jejak dari keputusan-keputusan Ibu Megawati selalu mengarus utamakan kepentingan rakyat banyak itu, bukan semata-mata hanya kepentingan PDI Perjuangan, tapi juga mengedepankan dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Baik, kami memang tidak meminta Bang Masinton juga tentunya untuk mengomentari pasangan lain, Bang, tapi kami hanya ingin melihat bagaimana pemetaan wilayah daerah potensi di mana daerah-daerah yang selama ini menjadi lumbung suara bagi PDIP ini kemungkinan terbagi suaranya. Tapi mungkin Mas Adi juga punya catatan mengenai Solo ini. Ya, kalau saya kan dari awal mengatakan Jawa Tengah itu selalu disebut sebagai kandang banteng, basisnya merah. Jadi siapapun yang maju dari Jawa Tengah, entah dalam konteks Pilpres ataupun Pilgub, termasuk kabupaten kota sekalipun, itu relatif memenangkan pertarungan politik secara elektoral. Itu artinya apa? Mesin politik, konsolidasi di tingkat organisasi di PDIP itu kuat, Put. Jadi siapapun yang diusung oleh PDIP relatif akan mendapatkan dukungan politik yang berlimpah dan kuat. Kan itu kan yang kemudian membuat kenapa orang meyakini di Jawa Tengah itu kandangnya PDIP. Oleh karena itu, ini kan soliditas yang perlunya untuk diuji lah di Pilpres 2024 ya. Karena apapun di situ ada kader PDIP juga yang maju bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu dua kemungkinan, mungkin sedikit banyak akan berpengaruh pada PDIP karena sebagian akan ke Gibran. Atau justru sebaliknya, bahwa semangat yang dimiliki oleh kader-kader PDIP di Jawa Tengah akan berlipat ganda. Karena merasa Mas Gibran yang kader dari PDIP justru maju dari tempat yang lain. Ini yang saya kira efek dari psikologi politik, bukan tidak mungkin. Karena militansi dan soliditas kader-kader PDIP di Jawa Tengah cukup luar biasa. Misalnya saat ini PDIP itu perolehan suaranya 60%, bukan tidak mungkin. Di 2004 bisa berlipat ganda, bisa 70%, 80% dan seterusnya. Karena ada upaya untuk menunjukkan betapa kekuatan politik secara kepartaian PDIP di Jawa Tengah itu sulit. Oleh karena itu yang saya lihat, apakah nanti pertarungan di Pilpres itu kekuatan mesin partai PDIP akan diuji betul dengan misalnya ketika ada sosok Gibran yang orang juga tahu notabene-nya adalah ada Pak Jokowi yang saya kira juga punya irisan pemilih dengan yang ada di teman-teman PDIP. Baik, ada satu hal lagi mungkin yang nanti bisa jadi pertimbangan para calon pemilih di Provinsi Jawa Tengah ini adalah melihat bagaimana hasil kinerja, tingkat kepuasan dari kinerja Pak Jokowi, kemudian juga Pak Ganjar Pranowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka dengan menjalankan tugasnya di posisinya masing-masing. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya juga kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa kami juga sudah mengundang perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju untuk bisa bergabung dalam perbincangan kali ini. Namun hingga perbincangan dilakukan belum ada satu wakil pun yang bersedia untuk bisa memberikan suara mengenai hal ini. Kami jeda sejenak, kami segera kembali saat lagi. Baik pemirsa, yang Anda saksikan sekarang adalah hasil survei dari lembaga survei melihat elektabilitas Capres-Cawapres 3 pasang, yaitu Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka 37,5%, kemudian juga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 32,2%, dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebesar 22,7%. Ini adalah hasil dari lembaga survei, tentunya hasil sementara. Baik, kita lihat Mas Adi,
saat ini memang masih unggul pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita juga akan lihat dari hasil lembaga survei lainnya, bagaimana kemudian suara masyarakat kepada tiga pasang ini. Dan rupanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini juga dari lembaga survei lainnya, ini masih unggul. Yang ini adalah poll tracking, ini 33,3%, sementara itu Ganjar Mahfud MD 27,3% dan pasangan Amin, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 18%. Ketika Pak Prabowo ini kemudian dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka, setidaknya dari hasil survei sementara masih tetap ada di peringkat pertama, meninggalkan pasangan Ganjar Mahfud MD. Mas Adi. Ya, pertama ini adalah salah satu kondisi alamiah di mana para calon ini kan belum melakukan kampanye politik secara aktif dan masif ya. Artinya apa? Yang kelihatan itu kan baru nama-nama capresnya, Anies misalnya, Prabowo Subianto dan Ganjar. Belum kelihatan bagaimana kinerja dan kampanye politik yang dilakukan oleh para calon wakil ini. Mahfud MD, kemudian Gibran, termasuk misalnya Mohaimin Iskandar. Oleh karena itu kalau kita membaca survei-survei hari ini, terutama antara Ganjar dan Prabowo, ini selisihnya kan relatif agak tipis ya, di sekitar angka 4%. Untuk ukuran 3 bulan menuju pertandingan Pilpres, saya kira angka ini masih cukup fluktuatif ya, bisa turun dan naik dan bisa saling menyalip. Saling penyalip. Betul, Okay. apalagi nanti misalnya ada momen debat kandidat, di situ akan dilihat bagaimana portofolio dan performan antar masing kandidat yang akan mempengaruhi preferensi pemilih. Pemilih kita itu ada sekitar 40%, akan menentukan pilihan politiknya kalau sudah melihat debat kandidat yang dilakukan oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Itu penting. Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai angka alamiah, belum ada desain, belum ada sentuhan-sentuhan kerja politik, belum ada agresivitas kampanye yang dilakukan. Tapi overall kalau dilihat kita melihat survei-survei ini, bisa dipastikan bahwa Pilpres itu 2 putaran. Karena untuk memenangkan 1 putaran itu kan harus 50+1, Putri. Oleh karena itu bagi saya ini sengit pertarungan di 2024. In the end of the day-nya penentu kemenangan, kalau betul ada 2 putaran, adalah suaranya Anies Baswedan. Siapapun yang memenangkan pertarungan pertama, yaitu masuk putaran pertama, tak boleh dan tak boleh tidak harus bisa meraih pendukung yang dimiliki oleh Anies Baswedan dengan asumsi Pak Anies tidak lolos putaran yang pertama. Tapi kalau tiba-tiba realitas lapangannya justru Anies yang maju, yang kalah lah yang kemudian harus menjadi faktor determinan untuk memenangkan pertarungan politik. Oleh karena itu jalan 3 bulan ke depan itu adalah jalan yang cukup panjang, Putri, karena saya kira kalau sudah memasuki masa tahapan kampanye di bulan November nanti, semua exposure, semua resultante, semua aktivitas politik itu akan dikerahkan. Okay. Baik serangan udara, baik serangan darat untuk memaksimalkan bagaimana potensi-potensi suara yang akan dikapitalisasi oleh para kontestan ini, tentu untuk memperkuat dan memenangkan konstituen politik mereka. Kalau kita melihat data-data survei hari ini ya minimal survei yang kita lakukan 2 bulan lalu, itu yang masih kuat adalah Pak Ganjar Pranowo, karena harus diakui sisa pemerintahan Pak Ganjar sebagai gubernur itu kan dengan tingkat kepercayaan cukup luar biasa, cukup kuat dan signifikan. Angkanya menurut saya cukup masuk akal itu kalau kemudian Ganjar kuat di Jawa Tengah, begitupun di Jawa Timur Ganjar juga kuat. Tapi kan orang juga lalu bertanya, bagaimana kekuatan politik Ganjar di Jawa Timur dan Jawa Tengah kalau yang ikut bertanding di situ ada Mas Wali, kan kira-kira begitu, Mbak. Itu yang saya kira tinggal diuji. Oleh karena itu, kalau kita bicara per wilayah, misalnya Prabowo itu diasumsikan kuat di Jawa Barat. Tapi ingat, kalau sudah memasuki masa kampanye bukan tidak mungkin pasangan Anies yang memiliki irisan kuat dengan Prabowo Subianto juga bersaing ketat di situ. Dan pada saat yang bersamaan misalnya Jawa Barat yang kita kenal sebagai wilayah Pasundan, ketika ada faktor Pak Mahfud bisa menjadi faktor determinan yang bisa mengubah konstelasi politik secara nasional. Jangan sampai misalnya pasangan 08 Prabowo Subianto mengincar suara Pak Ganjar Pranowo di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi di kandangnya sendiri agak longgar karena dimasuki oleh 2 kontestan yang lain. Karena ini yang saya kira kejelian strategi, kemantapan kalkulasi politik akan menentukan sejauh mana pertarungan politik ini akan memenangkan segala-galanya. Baik, soal strategi nanti kita juga akan dengarkan bagaimana nanti akan dibagikan oleh Bang Masinton, tapi kalau Mas Adi sudah menyinggung masalah Jawa Timur, kami juga punya data elektabilitas Capres-Cawapres di Jawa Timur. Ini adalah hasil lembaga survei poll tracking tentunya, bagaimana pasangan Ganjar Mahfud MD ini ada di peringkat teratas di sana 33,8%, sementara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka selisihnya juga sekitar 2%, 31,6% ada di peringkat 2, sementara Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar 16,2%.
kita lihat di Jawa Timur setidaknya dari lembaga survei ini, Mas Adi, Ganjar dan Mahfud yang malah lebih unggul. Ini hasil survei Poltreking sejauh ini. Ya, saya kira rasional ya kalau kemudian Ganjar dan Mahfud kuat di Jawa Timur. Karena personality dari Ganjar sejauh ini, kalau disurvei orang per orang memang Ganjar. Apalagi misalnya ditambah dengan Pak Mahfud MD yang memang punya variabel kuat di Jawa Timur. Harus diakui, Pak Mahfud itu bisa dilihat secara sederhana, misalnya di daerah Madura, itu harus dipastikan itu kuat dan solid ke Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud itu orang Madura. Ataupun daerah Tapal Kuda yang kita sebut Madura swasta. Di situ Jawa, tapi banyak juga yang berbahasa Madura. Itu biasanya secara psikologi politik terafiliasi. Oleh karena itu, kalau survei yang ditampilkan oleh teman-teman TV One ini cukup rasional. Bahwa pasangan Ganjar dan Pak Mahfud relatif lebih unggul ketimbang pasangan yang lain. Tapi kan selisih keunggulannya dengan pasangan Prabowo, dengan Mas Gibran ini kan agak tipis tuh. Sekitar 3 atau berapa persen, 4%. Begitupun pasangan Muhaimin dan Anies yang menguntit di posisi yang ketiga. Nah itu yang saya sebutkan Putri, bahwa ketika kita melihat konfigurasi peta kekuatan politik di Jawa Timur, ini kan sebenarnya masih tidak kelihatan siapa yang bisa dianggap sebagai signifikan karena belum ada yang melampaui angka 40 apalagi sampai 50%. Jadi menangnya pun tidak terlampau tebal. Terutama pada level kompetisi antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo yang ya selisihnya kurang lebih 2 atau 3% lah. Oleh karena itu kerja politik ke depan akan menjadi penentu bagaimana pemilih di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan di provinsi yang lain akan melakukan pilihan politiknya sangat tergantung bagaimana penetrasi, konsolidasi, dan kerja-kerja politik yang cukup terukur. Karena kalau kita tanya kepada pemilih, apa alasan mereka memilih calon presiden dan wakil presiden, adalah memilih calon presiden dan wakil presiden yang sering ketemu dengan mereka. Senang diajak bicara, diajak selfie, belusukan, dan seterusnya. Nah, pikiran masyarakat kita sederhana itu. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Tentu ada hal-hal lain. Masyarakat berharap kalau ada kunjungan yang dilakukan oleh calon, syukur kalau ada sesuatu yang dibawa oleh calon pemimpin itu, misalnya bantuan sosial gitu ya, hal-hal yang sifatnya cash and carry, berupa logistik yang mereka bisa bawa sebagai sebuah oleh-oleh ke rumah mereka masing-masing. Oleh karena itu pikiran masyarakat kita pendek kok, yang penting mereka itu disapa, ditemui tiap hari, diajak berdialog, entah ditemui secara langsung oleh relawan dan tim suksesnya. Yang paling penting adalah sentuhan-sentuhan itu yang kemudian akan menebalkan keyakinan para pemilih akan datang ke TPS. Karena bagi mereka, untuk apa memilih calon yang tidak pernah mereka ajak bicara, minimal melalui tim suksesnya. Oleh karena itu, turun ke bawah, meyakinkan masyarakat, door-to-door campaign, menjadi penting sebagai akselerasi politik yang harus dilakukan oleh semua calon. Kalaupun toh calon tidak bisa menyapa satu persatu, minimal tim sukses, relawan, dan mesin politiknya mampu menghinggapi rumah masing-masing pemilih, diajak dialog, diajak berdiskusi soal apa preferensi politik mereka selanjutnya. Baik, Bang Masinton, lebih kurang 3 bulan tersisa. Kalau kita melihat tadi Pak Prabowo memang masih unggul dari, sekali lagi, dari hasil beberapa lembaga survei, dan ini memang masih fluktuatif. Selisihnya pun juga tipis dengan Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Bagaimana kemudian strategi untuk bisa melihat ataupun juga mengurangi gap ini, Pak Bang Masinton? Ya, tentu dengan fluktuasi survei yang naik turun ya. Nah, kerja-kerja politik ke masyarakat itu, ya itu yang akan intens dan selalu kami lakukan ya. Seperti yang dikatakan Bung Adi tadi, bagaimana menjangkau masyarakat, baik itu di perkotaan, di pedesaan gitu ya, dan seluruh lapisan kalangan. Nah, artinya bahwa kerja-kerja politik secara kolektif, keorganisasian partai, baik itu dengan elemen di partai, dengan elemen-elemen di luar partai seperti komunitas, relawan, dan lain-lain. Nah ini yang selalu kami satukan dalam satu draft langkah pergerakan dan perjuangan bersama ya, secara kolektif, meyakinkan masyarakat untuk bersama-sama dengan PD Perjuangan dan memenangkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Nah intinya kami masuk dalam pola-pola bagaimana menang dengan cara-cara yang elegan tadi itu, bukan menang dengan menghalalkan segala cara dan lain-lain. Nah tentu aspek dari kerja politik kader-kader maupun simpatisan serta relawan ya, itu yang kita harapkan dan kita kedepankan dengan pendekatan-pendekatan baik pendekatan yang lebih rasional dan juga secara emosional seperti itu, Mbak. Baik, menjaga juga keunggulan, dan sekali lagi ini juga masih dari hasil lembaga survei di Jawa Timur. Seperti apa Bang Masinton?
Ya, tentu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ya seluruh wilayah Indonesia lainnya lah. Ya, pola gerak kebersamaan, pola gerak kolektif, gotong royong, ya partai, simpatisan dan elemen-elemen relawan. Ya, ini yang akan kita selalu selaraskan pergerakannya di bawah, seperti itu bisa menjangkau seluruh masyarakat, menyampaikan pesan-pesan PDI Perjuangan, pesan-pesan dari dan program-program Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kemudian menyapa masyarakat, ya seperti itu. Jadi bagi kami adalah seluruh elemen itu pergerakan bersamanya itu berjalan. Nah, kemudian juga kita menyampaikan pesan-pesan politik tadi itu, program-program dari Pak Ganjar maupun dari Pak Mahfud. Baik, Bang Masinton, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam perbincangan ini. Terima kasih sudah berbagi mengenai strateginya kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana langkah dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Mas Adi nanti masih bersama kami tentunya di segmen terakhir bersama kita untuk bisa melihat bagaimana sepak terjang dan juga perjalanan dari pasangan berikutnya. Kalau kemarin kita bahas adalah pasangan Amin, nah hari ini kita juga akan bahas pasangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD di akhir nanti, mulai dari mereka mendeklarasikan hingga kemudian pendaftaran di KPU. Tapi kami juga akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi, membawa Anda melihat kabar mengenai isu adanya reshuffle yang kemungkinan juga akan dilakukan di pekan ini. Saat lagi.